data ukuran sampel. Jadi statistik ini berasal dari kata status yang berarti negara. Terus kita juga belajar tentang definisinya, ada dua kan, ada statistika sama statistik. Kalau misalnya statistika itu ilmunya, kalau statistik itu kumpulan datanya. Terus kita juga belajar tujuan statistik, kayak untuk memahami menganalisis merekam registrasi, terus menggambarkan keadaan objek, menjelaskan faktor-faktor mendasar terhadap objek yang dikaji, dan sebagainya. Terus kita juga belajar tentang istilah dan konsep dasar statistik dari mulai data, variabel, elemen, karakteristik, populasi sampai ke parameter dan statistik. Kita juga belajar jenis-jenis statistika ada dua, yaitu ada statistika deskriptif sama induktif atau inferensial. Kalau misalnya yang deskriptif itu lebih ke teori dan data, kalau misalnya yang inferensial atau induktif itu lebih ke penyimpulan atau penarikan kesimpulan. Nah, eh, sehabis itu kita juga belajar cabang dari statistika yang induktif atau inferensial, yaitu parametrik sama non parametrik. Jadi di sini juga dijelaskan tentang hubungan antara statistik deskriptif dan statistik induktif. Yang membedakannya itu nanti di data sampel kitanya menggunakan semua atau tidak gitu ya. Nanti yang memutuskan kalau misalnya kita pakai yang statistika deskriptif atau inferensial gitu sih Pak. Gitu. Oke, thank you, Dean. Keren. Ya Pak, terima kasih. Saya pengen satu lagi atau dua orang lagi. Melati sudah hadir? Melati, Sudah, Pak. silakan uraikan lagi apa yang sudah dipelajari minggu kemarin. Oh, baik, Pak. Sebelumnya, kemarin itu membahas tentang statistika sosial. Yang pertama membahas tentang sejarah statistik, terus ada definisi statistika dan statistik. Kalau statistika itu bagaimana cara menghimpun, mengolah, dan menganalisis. Lalu untuk pengertian statistik sendiri, apa yang kita olah. Setelah itu ada tujuan dari statistik. Setelah tujuan ada pengertian dari istilah statistik, diantaranya ada pengertian dari distribusi frekuensi, terus ada pengertian statistik secara deskriptif dan induktif. Selanjutnya ada pembagian statistik, diantaranya ada pembagian statistik secara statistik deskriptif dan statistik induktif. Bapak, saya deg-degan. Apa deg-degan? Selanjutnya ada istilah atau konsep dasar dari statistik sendiri, diantaranya ada pengertian dari data, variabel, elemen, populasi, sensus, sampel, sampling, parameter, dan statistik. Lalu selanjutnya ada statistik inferensial, diantaranya ada parametrik dan non-parametrik. Selanjutnya ada penggunaan metode statistik, lalu ada penggolongan data, Pak. Oke, thank you. Makasih, Melati. Ya, Pak. Muhammad Aldi, silakan. Aldi. Halo Pak, bentar Pak, saya coba on cam dulu Pak. Harus dong. Iya Pak. Maaf Pak, dikancingin. Halo Pak. Oke. Jadi kalau misalnya minggu kemarin itu udah dijelasin juga sama Dean sama Melati, kita belajar tentang sejarah statistik sama statistikanya juga, terus dijelasin statistika itu apa, statistik itu apa, terus peran statistika, arti dan lingkup statistik dan statistika, terus perlunya mempelajari, terus metodologinya, terus istilah-istilahnya juga, terus kita juga ada definisi-definisinya. Kalau statistika itu ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Sedangkan kalau statistik itu kumpulan data berupa bilangan maupun non-bilangan atau atribut dalam tabel dan atau diagram yang menggambarkan suatu isu. Nah, terus ada juga tujuan-tujuan statistik,
ada memahami, menganalisis dan merekam registrasi, menggambarkan keadaan objek atau pengolahan data yang dikaji, menjelaskan faktor-faktor mendasar objek yang dikaji, hubungan antar variabel, melihat perbedaan, membantu menyusun kebenaran suatu teori, menafsirkan keadaan, dan mengendalikan isu. Terus ada istilah dan konsep juga, kemarin dijelasin ada data, variabel, elemen, karakteristik atau atribut, populasi, terus ada sensus, sampel, sampling, parameter, statistik. Terus jenis-jenis statistika juga, dimulai dari yang statistika deskriptif atau deduktif atau deskriptif, terus ada juga statistika yang inferensial. Yang tadi udah dijelasin kalau deduktif atau deskriptif itu cuma mendeskripsikan, menggambarkan atau menjabarkan dari data aja biar mudah dipahami. Tapi kalau misalnya induktif atau inferensial itu bisa ditarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang dikaji. Nah, terus ada cabang-cabang dari statistika inferensial juga, ada analisis statistik parametrik dan non-parametrik, terus digunakan untuk analisis yang bersifat korelatif dan komparatif. Terus juga ada penggunaan metode statistik di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, itu sebagai alat bantu penelitian dan landasan pengetahuan untuk membaca, memahami, menggunakan statistika terkait data atau informasi, khususnya fenomena sosial yang berbentuk angka ataupun diangkakan lainnya dengan tujuan-tujuan tertentu. Itu sih Pak yang dipelajari Pak. Terima kasih Aldi. Oke, sekarang saya Jara tolong tulis ya. Tadi sudah direview sama teman-teman. Saya pengen nanya sekarang poin yang tadi ya Jara ya. Oke, saya pengen nanya sekarang ke siapa ya? Absen 14 siapa? Saya Bapak. Oke, siapa? Anda siapa namanya? Reskia ya? Iya. Ya, apa yang dimaksud dengan apa namanya? Oh, yang gampang, oh, yang susah. Yang gampang atau Oke. Saya pengen tahu kenapa sih orang KS harus belajar statistik? Yang barusan dijelasin sama Aldi. Baik Bapak, sebentar ya saya. 1, 2. Kalau bisa jauh sampai 3 saya kurangi. 2,5. Iya Bapak izin menjawab. Karena untuk di Prodi Kesejahteraan Sosial ini, statistika sosial itu berguna sebagai alat bantu penelitian dan landasan pengetahuan untuk kita dapat membaca, memahami, dan menggunakan statistika terkait data dan informasi. Cukup. Oke, selamat dirimu ya. Oke, saya pengen nanya sekarang, siapa Dita? Mana Dita? Dita. Iya, saya Bapak. Dita. Oke, mana? Dita, saya pengen tahu apa yang dimaksud dengan elemen. Tadi Dean sudah menjelaskan, Aldi sudah menjelaskan, apa itu elemen? Elemen itu, sebentar Bapak. 2. Elemen itu sesuatu yang menjadi objek penelitian kita. Apa bedanya sama variabel? Kalau variabel itu nilai yang bervariasi. Jadi mempunyai variasi nilai dan besaran. iya Pak. Oke, udah, makasih, selamat dirimu, udah. Oke, saya pengen nanya lagi sekarang, apa namanya, Fauzan, dengar saya? Fauzan nggak ada? Pak. Oke, mana wajah kamu? Halo Pak. Halo Pak, udah on cam Pak. Oke, Fauzan, apa yang dimaksud dengan bedanya statistik dengan statistika? Bapak, apa bedanya? Statistik dengan statistika. Oh ya, kalau statistik itu kumpulan data berupa bilangan maupun non bilangan. Kalau statistika itu berupa ilmunya Pak, ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, dan menganalisis serta menginterpretasikan data menjadi informasi. Oke, makasih Fauzan, cukup ya. Nanti tengah-tengah ada lagi. Jara, selamat, nggak ada teman-teman yang di minus sekarang, Jara. Oke, saya akan mulai ke materi hari ini sekarang. Ya, saya minggu depan, saya pengen Anda kemon, minggu depan saya nggak mau kayak gini, saya kayak ngomong sendiri, jadinya nggak bagus. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Minggu depan, minggu kemarin saya baru sampai sini ya? Sampai ini ya? Sampai sini ya?
Atau ini udah belum kemarin? Sudah Pak. Sampai itu. Oke, ini udah ya? Ini udah ya? Ini udah kan? Ini udah belum? Sudah, Pak. Sudah sampai data, Pak. Penggolongan data kalau nggak salah. Sampai sini ya? Sampai sini bukan? Betul, Pak, Iya, sampai Pak. sana. Betul, Pak. Ini udah belum? Belum, Pak. Jenis belum, Pak. Oke ya, saya akan kita mulai dari sini ya tentang ikhtisar pembagian data. Jadi rangkumannya seperti ini ya, bahwa data itu bisa dilihat dari sifatnya, dari sumbernya, dari cara memperolehnya, kemudian dari waktu penggolongannya ya. Nah kalau untuk kalau untuk waktu biasanya yang mau skripsi itu tadi menggunakan data cross sectional. Karena kalau teman-teman KS biasanya jarang menggunakan data yang sifatnya data berkala atau data time series gitu ya. Nyari data proses perubahan sosial dari tahun 75 sampai tahun 2022 ya. Tapi menggunakan crossing data yang digunakan sebagai dasar analisis ya. Nah, untuk cara memperolehnya, ini terbalik ya. Ini cara terbalik. Primer dan sekunder itu berdasarkan cara memperolehnya, yang intinya internal eksternalnya cara memperolehnya. Internal jadi dibalik. Saya salah meng-cross ini ya. Nah, kemudian juga data kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Kan gini, kalau dalam praktik Pexos itu kalau kita akan melakukan plan of intervention gitu atau melakukan satu penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan isu-isu pekerjaan sosial PPKS misalkan, yang kita mulai tentunya dengan intake, kemudian dengan engagement, kemudian dan bla 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 segala macam, ya tentunya kan kita harus tahu titik di mana sih gitu, apa yang akan kita ukur, apa yang akan kita putuskan nantinya gitu ya, karena memang bahwa ini sangat-sangat terkait dengan proses pengambilan keputusan ya. Nah, ini rasanya juga sudah tidak perlu saya juga akan berikan sedikit ya, sedikit ya. Ada yang mengatakan bahwa data nominal itu sama dengan data dikotomi. Itu kan dua ya, dikotomi. Jadi ini hanya membedakan saja sebetulnya bahwa laki-laki diberi angka 1, perempuan diberi angka 2. Gitu ya. Boleh nggak saya balik? Boleh. Perempuan diberikan angka 2, perempuan diberikan angka 1, laki-laki diberi angka 2. Karena memang ini hanya membedakan gitu ya. Bukan berarti bahwa 2 itu lebih besar daripada 1. Gitu ya. Nah, data yang kedua itu data yang sifatnya ordinal. Teman-teman kemarin sudah ngasih contohnya ke saya. Misalkan tentang skala yang sifatnya sering, kadang-kadang, tidak pernah gitu ya. Sering ke kadang-kadang itu bedanya berapa sih? Nggak tahu. Tapi yang jelas yang sering itu pasti lebih dibandingkan dengan yang kadang-kadang. Itu ya. Data ranking gitu, seperti itu. Atau misalkan gini, juara 1, juara 2, juara 3, juara 4 ini seperti ini. Kalau nggak ada angkanya pun, gitu ya, yang adanya pun, yang angka 90, 87, 85 nggak ada pun, yang pasti juara 1 itu pasti lebih bagus dibandingkan dengan juara 2. Juara 2 lebih bagus dibandingkan dengan juara 3. Berandai-andai kalau yang ini nggak ada, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau data interval itu sudah ada jarak, gitu ya, sudah ada jaraknya bahwa misalkan untuk nilai IPK misalkan nilai IPK Anda A itu mempunyai bobot nilai 4, B itu 2, D itu 1. Jadi berapa sih interval dari A ke B? Artinya kita bisa menselisihkan 4 dikurangi 3 isinya 1 gitu ya. Untuk C dan D seperti itu, A dan D seperti itu. Nah, kalau misalkan yang data rasio gitu ya, perbandingan, kalau kita bicara rasio itu kita mempunyai data yang bisa dibandingkan. Silva dengar saya? Iya, Bapak. 50 berapa kalinya 100? Dikali 2. 50 berapa kalinya 100? Oh, 50 berapa kalinya 100? 50 berapa kalinya 100 dikali 2? 2
50 berapa kalinya 100? 2,5. 2,7. Enggak, 2 kalinya. 50 berapa kalinya 100? 2,9. Setengah Oke. kalinya 100. Berapa? Setengahnya dari 100. Oke, selamat kalau gitu kamu. Yang setengahnya. Jangan Iya, Bapak, maaf. nanti jawabnya came on ya. Nggak boleh, harus Oh, came on. iya, lupa. Bapak lupa. Nggak boleh kayak gitu ya. Oke ya, saya lanjutkan. Iya. Nah, jadi gini, kalau kita bicara tentang skala data tadi, bahwa skala yang paling rendah yang hanya bisa membedakan saja itu hanya data nominal, gitu ya. Nah, data ordinal lebih tinggi sedikit, sudah bisa dibedakan, cuma nggak tahu berapa bedanya. Kalau interval sudah ada tahu kan tadi, misalkan 4 itu misalkan jaraknya ke 1 itu 4 kurangi 1, 3 jarak. Nah, kalau yang rasio yang saya nanya ke Anda barusan, 2 itu berapa kalinya 4? Setengahnya. 4 itu berapa kalinya 2? 2 kalinya, gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Buat teman-teman tadi tolong perhatikan bagaimana cara Anda membuat satu statement. Jangan sampai nanti kesimpulan yang dibuatnya juga akan kemana-mana ya. Oke, ini skala nominal sudah saya bilang barusan ke Anda gitu ya. Saya pengen tahu apa namanya, came on ya, Aulia Asmara dengar saya? Dengar Pak. Mana M-nya udah kan ya? Lihat-lihat nggak Pak? Oke, Aulia Asmara, saya pengen tahu kalau suhu itu skala interval atau rasio? Skala interval Pak. Oke, makasih. Udah, caranya itu aja. Ya Ya. Pak. Nah, kenapa atau seperti apanya Anda baca nanti ya, jangan dari saya, jangan dari Pak Fede, dari saya aja ya. Oke. Baik Bapak. Nah, biasanya buat teman-teman semua yang paling menonjol ciri dari skala rasio itu mempunyai nilai 0 mutlak. Nah, kenapa kalau suhu bukan skala rasio? Karena kita tahu bahwa 0 derajat itu ada maknanya gitu. Bahkan ada minus 1 derajat, minus 5 derajat, ada satuannya. Satuannya adalah Celsius, Reaumur, Kelvin, Fahrenheit gitu dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau skala rasio, nolnya sudah mutlak di sini. Bahwa 0 itu benar-benar 0 gitu. Gitu ya. Jadi misalkan Fajrin, berat mana? Kapas 2 kilo dengan besi 2 kilo? Sama-sama 2 kilo, Pak. Sama-sama 2 kilo. Itu kadang-kadang ada yang bilang, oh Pak, lebih berat besi. Padahal kan saya bicaranya 2 kilo. Berarti itu sama nilainya, rasionya mutlak. Gitu ya. Thank you Fajrin ya, sudah bisa menjawab dan mulai paham. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah ini, cara bacanya seperti ini ya. Cara bacanya, lihat cara bacanya. Yang skala nominal, itu hanya bisa membedakan saja. Tidak bisa diperingkat, tidak punya arti bilangannya, tidak mempunyai nol mutlak. Jadi bacanya dari atas ke bawah. Yang ordinal itu menunjukkan perbedaan. Gitu ya. Bisa diurutkan? Bisa. Tapi belum punya arti angkanya. Tapi kalau misalkan 3 lebih besar daripada 2, ya. 2 lebih besar dari 1, ya di scoringnya. Cuma kita belum tahu karena belum ada ukurannya. Bacanya ke bawah. Kalau yang interval seperti itu, bisa dibedakan, bisa diurutkan, sudah ada tadi selisih antara 3 dengan 1, selisihnya 2 dan lain-lain. Nah, kalau yang rasio 4-4-nya. Jadi dari keempat macam data ini yang paling banyak digunakan, yang paling banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh ilmu sosial itu yang interval. Ya. Kan kita nggak tahu berapa kilo sih beratnya antara sering dengan kadang-kadang gitu ya. Atau sih berapa sih antara yang
cantik dengan yang biasa saja kan nggak tahu. Ya, mungkin kata Fajrin cantik itu ukurannya apa, kalau misalkan sedang seperti apa nggak tahu gitu ya, atau kata Bray misalkan yang ganteng tuh seperti apa, misalkan yang biasa aja seperti apa, atau kata Siva misalkan, oh enggak, kalau orang-orang Korea lebih ganteng dibandingkan dengan orang Indonesia misalkan yang suka K-pop misalkan. Tapi kan belum tentu juga misalkan bahwa penilaiannya sangat-sangat relatif. Jadi kalau untuk ilmu sosial biasanya kita menggunakan paling banter itu sampai kepada skala ini. Kalau rasio enggak, kebanyakan digunakan oleh ilmu eksakta gitu ya. Karena nggak boleh salah kalau ilmu eksakta gitu. Misalkan gini, dari dokter misalkan, dokter melakukan satu penelitian terkait dengan efektivitas vaksin misalkan. Salah koma misalkan. Harusnya 9,999 jadi 99,9. Hanya gara-gara koma akan jadi salah keputusan. Dan itu akan membuat juga bahaya bagi masyarakat. Atau astronot misalkan yang mau keluar angkasa, terkait dengan atmosfernya, dengan tekanannya, dengan jaraknya misalkan. Itu harus sangat-sangat presisi menggunakan skala-skala yang sifatnya rasio gitu ya. Meskipun keempat skala data ini atau jenis data ini kita menggunakan bahwa ini merupakan binary 1 dan 0 sebetulnya. Ya cuma kalau dilihat dibedakan tadi sudah mulai kemana-mana ya. Oke, nah saya pengen langsung ke sini, saya akan lebih cepat lagi gitu ya. Kenapa? Saya tadi menanyakan terkait dengan apa itu variabel, apa itu konsep, apa itu elemen, apa itu objek gitu ya. Karena ini akan menyangkut kepada yang akan kita bahas di pertemuan hari ini gitu ya. Oke ya, jadi bahwa data yang kita ambil kan ada data, ada fakta, ada peristiwa, ada pengambilan keputusan. Gitu ya. Saya pengen tahu nih siapa ya? Fajrin yang on cam mau nunjuk siapa Fajrin? Bebas nih Pak. Yang bebasnya saya kasih angka ke saya. Mau 45 Pak. 45, ada absen 45 nggak? Saya, Pak. Oke, Nurul Iza asik. Nurul benar, saya kira nunjuk Nurul Iza. Nurul, apa bedanya data dengan fakta? Kalau fakta itu yang terjadi di lapangan, kalau data itu informasi-informasi yang sudah didapatkan dari fakta itu, Pak. Informasi yang didapatkan dari fakta, bukan dari data. Informasi itu didapatnya dari data, dari fakta. 1, 2. Informasi didapat dari data, Pak. Jangan sampai lupa. Makasih Nurul. Iya, Pak. Alhamdulillah, selamat Nurul. Ya, jadi nanti Nurul nunjuk siapa ya? Nanti Nurul yang nunjuk. Oh, iya, Pak. Jadi bahwa ada misalkan ada satu fakta atau satu peristiwa mobil tabrakan di jalan tol, gitu ya. Faktanya ada tabrakan antara dua mobil. Ya, kemudian ada data. Data itu mendukung misalkan, data yang pertama warna mobilnya silver dan hitam. Data kedua kecepatan mobil A terus 30, kecepatan B 100 km per jam misalkan. Data ketiga di mobil hitam itu ada 2 perempuan, 2 laki-laki. Di mobil silver hanya ada 2 orang misalkan dan sudah lansia, gitu ya. Nah itu datanya, gitu ya. Jadi fakta peristiwa sama, ada datanya. Nah kalau misalkan kita ingin tahu, kita cukup hanya sampai tahu ada peristiwa tabrakan sudah. Tapi kalau polisi tentunya membutuhkan data tadi. Data yang sifatnya lebih banyak untuk dijadikan informasi untuk menentukan
kira-kira maknanya apa sih dari tabrakan tadi? Apakah penyebab utama dari kecelakaan? Apakah dari human error-nya misalkan? Apakah memang dari kendaraannya misalkan? Ataukah memang dari kondisi jalan misalkan? Ya, kayak gitu. Jadi kalau kita hanya cukup, oh ada peristiwa tabrak, oh kasihan ya, udah selesai. Gitu ya. Tapi kalau polisi nggak, agar itu menjadi informasi yang akurat, tadi harus diteliti lebih dalam. Itu ya, beda antara data, fakta, peristiwa, dan informasi ya. Nah, saya nggak tahu, ini mungkin nanti saya kalau Anda masih ingat bahwa apa namanya, data itu bisa diperoleh dengan wawancara, dengan observasi. Waktu kemarin di kuantitatif, jangan sampai lupa ya, dengan kuesioner gitu, jangan sampai lupa. Nanti juga akan ada tugas yang terkait dengan kuesioner kalau di SPSS nanti ya Anda di sini ya. Nah, kalau kita bicara tentang subjek penelitian atau subjek dari statistik gitu ya, atau sumber data, kan tadi ada berdasarkan apa ya, ada sifat, ada cara, ada jenis gitu ya. Nah, populasi ini semua gitu ya, bisa benda, bisa subjek dan lain-lain. Nah, kalau sampel itu bagian dari populasi. Nah, Pak, kalau statistik kan padanannya itu dengan sampel ya Pak, ya. Kalau populasi dengan parameter, ya gitu ya. Tapi sampel itu harus bisa merepresentasi dari populasi yang diteliti. Harus bisa mewakili, harus bisa minimal identik. Gimana caranya bahwa sampel ini bisa menjadi satu bagian dari subjek penelitian, tetapi juga bisa merepresentasi populasi. Gimana caranya? Ini salah satunya menggunakan tools statistik, gitu ya. Nah, di awal kan kita bicara tentang statistika deskriptif tentunya. Nah, kita akan coba bagaimana cara Anda mengolah statistika deskriptif, gitu ya. Nah, terkait dengan statistika deskriptif barusan, nah tentunya tadi, coba tadi saya ke Fauzan kalau nggak salah ya. Yang pertama adalah tadi, pahami dulu pertanyaan. Saya nanya tadi ke beberapa teman, 50 berapa kalinya 100 sih? Gitu ya. Atau misalkan saya nanya ke Anda tadi, ke Nurul misalkan. Nurul, ada data, ada fakta. Nah, pahami dulu pertanyaan saya, baru bisa dijawab. Ya, hati-hati. Nah, ini langkah berikutnya ada proses data collecting, ada arraying data, kemudian bagaimana juga kita menyajikan gitu ya. Dan kita membuat makna dari hitungan. Tapi hati-hati, makna hanya hitungan saja. Misalkan dari angka yang diperoleh. Lain halnya kalau kita menggunakan statistika inferensial atau induktif. Tadi sudah dijelaskan sama Dean, sama teman-teman yang lain gitu ya. Gitu ya. Nah, ini bahwa kalau kita bicara data, ya, jadi bicara tentang apa? Bicara tentang kedalaman, keluasan, kelebaran data, gitu ya. Nah, ini sebetulnya. Jadi dari objek tadi ada peristiwa tabrakan dan lain-lain, Anda amati, gitu ya. Nah, disinilah kita bicara tentang apa namanya tadi, bicara fakta, bicara peristiwa. Nah, kalau sudah ada ukurannya, kecepatannya 130 km per jam dan lain-lain, itu menjadi syarat-syarat variabel. Karena sudah ada ukurannya. Oh, kecepatannya ketahuan 130 km per jam. Pantesan we mobilnya ringsek misalnya. Pantesan we ada yang meninggal lebih dari 2 misalnya korbannya. Nah, itu sudah menjadi variabel, ya. Nah, tapi kalau data kualitatif diperoleh dari hasil amatannya. Oh, misalkan yang tabrakan itu ternyata dua-duanya menggunakan baju pink. Oh, yang pasangan itu menggunakan warnanya yang polos semuanya, misalkan yang putih semuanya atau yang hitam semuanya misal. Tapi kan nggak bisa dijadikan sebagai satu variabel karena cuma tahu warnanya doang. Hanya bisa dibedakan doang, nggak bisa kemana-mana. Gitu ya. Nah, kalau ini sudah ada ukurannya seperti tadi, yang kecepatan mobilnya berapa, gitu ya. Kemudian apa namanya, usia korban kecelakaannya berapa, kemudian juga di kilometer berapa, gitu ya. Kalau jalan tolnya sudah ada kalau kuantitatifnya. Kalau kualitatif yang tadi, ya.
Nah, artinya apa? Bahwa kita bicara data tadi, ya, kalau bicara data, kalau ini gampang sih, gitu ya. Nurul mau nunjuk siapa? Satu, kalau nggak nunjuk saya kurangi Nurul. Absen 01 deh, Pak. 01, siapa 01 hadir nggak? 01. 01 siapa? Come on. Saya Pak, Jian, udah kelihatan nggak Pak? Jihan. Nah, sekarang kelihatan. Jihan, berikan contoh saya yang setara dengan data kualitatif. Ini kan ada jenis kelamin, ada warna, ada agama. Ada lagi nggak contoh yang bisa kamu berikan? Jenis kelamin, warna, agama. Nah, satu lagi apa? Atau silakan. Satu. Bentar Pak. Apa ya? Dua. Ayo Jihan. Tingkat pendidikan Pak. Tingkat pendidikan sudah ada tingkatnya. Oh, boleh deh, boleh. Oke, Jihan, selamat. Udah, makasih banyak Bapak. Jihan mau nunjuk siapa? Aku Pak. Random aja ya Pak. Aku pilih setengahnya dari 62. 31 Pak. Satu, siapa 31 hadir nggak? 31 hadir? Saya, Pak. Mana 31? Mana 31? Kameranya? Radian. Oh, Nabila. Ya. Jangan menyalahkan teman-teman yang menunjuk ya, karena saya yang merintahkan. Iya, Bapak. Nabila, saya pengen kamu berikan contoh selain tingkat pendidikan untuk jenis data yang pertama, yang data kualitatif. Satu. Umur, Pak. Bukan, nah kalau umur salah. Saya kasih kesempatan satu lagi. Kalau masih salah, Domisili. Bentuk. Bentuk apa, hei? Apa bentuknya? Kamu kan ngerjain tugas. Satu. Misal ke tingkat kualitas, terus 2,5. kualitasnya enggak, Pak? Kalau tingkat kualitasnya. Kualitas apa? Kualitas barangnya gitu, Pak. Itu boleh. Bagus. Oke. Alhamdulillah gitu ya. Nabila, kamu siap-siap menunjuk siapa ya? Menunjuk siapa sekarang? Silakan Nabila. Nabila mau nunjuk nomor berapa ya, Pak? Satu. Kalau nggak nunjuk kamu saya kurangi. Bapak benar. 44. Nomor 44 siapa? Ada nggak 44? Saya, Pak. Mana 44? Come on. Ini, Pak. Oh, Ragil. Saya pengen tahu yang dimaksud dengan tadi yang kualitas barang, jenis kelamin, warna agama, itu skala apa kalau di dalam data? Itu skala nominal. Nominal. Nah, bagus Ragil. Skala nominal ya, hanya bisa dibedakan saja. Bagus Ragil. Ragil, siapa Ragil? Apa, Pak? Mau nunjuk? Usup. Usup. Saya Usup. Usup. Mana Usup? Nggak kelihatan mukanya. Satu. Ini, Pak. Usup deg-degan. Kira-kira bisaan nunjuk si Usup deg-degan Usup. Nggak apa-apa. Usup, saya pengen berikan contoh skala yang data yang sifatnya ordinal. Bahasa, Pak. Ordinal, yang ordinal. Ordinal. Kelas, Pak. Tingkatan kelas. Tingkatan kelas? Maksudnya? Iya. Gimana contohnya? Iya, kelas apa maksudnya? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, maksudnya gitu. Halo, Usup. Iya, Pak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu maksudnya? Iya, Pak. Oke, benar kalau gitu. Usup, nunjuk siapa? Nomor 7, Pak. NPM 7. Silakan, mana? James Bond siapa? 007 siapa?
Saya, Pak. Oke, Panji selamat ya ditutup sama Usuk, bagus. Panji, ini contoh data yang ordinal selain kelas tadi, apalagi? Kalau ordiner itu bisa usia. Usia bukan. Tadi udah sebutin sama Nabila. Satu. Tingkat kepuasan satu itu Pak apa ya? Sama satu barang gitu bisa. Nah, itu bisa. Bagus jawabannya, sangat puas, tidak puas. Bagus, Panji. Ya, Panji, makasih, Pak. siap-siap nanti kamu nunjuk siapa ya. Nah, kemudian nanti saya menanya ke yang lain dulu ya. Jadi mau lanjutin dulu ya. Jadi itu ya. Jadi bahwa data itu ada kualitatif dan kuantitatif ya. Nah, ini berdasarkan hasil menghitung. Yang bawah itu hasil mengukur gitu ya. Berat badan satuannya meter persegi, jarak total jaraknya kilogram misalkan. Salah ya saya ya. Luas tanah misalkan cc misalkan. Salah kan? Nah, itu ya. Anda yang harus tahu bahwa berat badan itu kilogram, jarak kota itu kilometer misalkan. Luas tanah itu misalkan hektar, akre dan lain-lain gitu ya. Nah, seperti ini ya, bahwa kalau kita menggolongkan seperti yang saya tanya Anda ke barusan gitu ya. Jadi kalau kita bicara data kontinu tadi berdasarkan angka-angka tertentu yang sifatnya bisa beberapa puluh angka di belakang koma dan ada satuannya biasa gitu ya. Tapi kalau data di sini enggak, misalkan tentang jumlah buku, jumlah mahasiswa KS 2020 misalkan ya, itu bisa ya. Nah, nih untuk data nominal, jumlah mahasiswa KS menurut tinggi badan. Tinggi badannya skalanya skala rasio misalkan. Tapi kalau jumlah mahasiswanya itu skala data nominal jumlahnya. Ada 40, 20 laki-laki, 20 perempuan. Misalkan, nominal. Nah, kalau misalkan data ordinal, itu data yang sifatnya tadi, kalau kata Panji tadi, iya Pak, bisa nggak tingkat kepuasan dari jam deg-degan, Panji ditanya tadi gitu ya. Jarak yang admit, jangan saya dirimu terus kayak tadi ya. Baik, Bapak. Data interval seperti ini gitu ya. Kalau interval ada jarak yang sama tadi. Ya. Nah, kalau rasio tadi bedanya ada di 0 absolut ya. Nah, nanti kita akan mencoba menyajikan data gitu ya. Ada kelompok data. Kalau jumlah laki-laki perempuan untuk mahasiswa KS 2020 gampang. Ya, untuk KS 2020 ada sekian laki-laki, perempuan gampang bisa dihitung. Tapi kalau jumlah mahasiswa seluruh Indonesia misalkan untuk PTS dan PTN, ngitung pakai data tunggal mabok. Atau jangankan data-data PTN Indonesia, data mahasiswa Unpad angkatan 2020 seluruh prodi misalkan. Anda bayangin pakai tanda satu-satu dihitung pusing. Ya, tapi kalau dikelompokkan atau group date gitu ya ada seperti ini. Ya, jadi dari bentuk angkanya seperti ini, dari bentuk angka dari berbentuk pengelompokannya bisa tunggal, bisa kelompok, gitu ya. Nah, kalau yang berdasarkan waktu pengumpulannya, yang kalau time series, yang bawah, ya mahasiswa KS lulus dari 2001 sampai 2022 berapa gitu misalkan, saya belum tahu kan gitu ya. Ada urutannya. Tapi kalau dari data seketika, Anda mau skripsi nih, misalkan 3 bulan, ya sudah dalam rentang waktu tertentu, seketika namanya 3 bulan. Misalkan penelitian untuk praktikum makro, misalkan di satu tempat tertentu, nah kita bicaranya at point of time gitu ya. Nah nanti dari itu Anda membuat cross-cross tertentu. Anda menghubungkan misalkan pemahaman sumber data berdasarkan jenis kelamin pada program PKH misal. Jadi Anda meng-cross antara jenis kelamin dengan program PKH misal. Ya. Nah, gitu ya. Nah, ini tadi sudah data sekunder itu data yang diperoleh dari yang kedua, tapi kalau yang pertama itu diperoleh langsung dari sumber datanya. Seperti ini, jadi saya akan lebih lanjut lagi. Nah, ini pasangannya, padanannya seperti ini. Kenapa juga saya pengen Anda tahu bahwa parametrik itu
diambil dari ukuran-ukuran yang sifatnya populasi gitu ya. Nah, kalau statistik tadi kita bicara X bar, kita bicara standar deviasi, kita bicara di sini. Gitu ya. Jadi parameter dan statistik ini kalau parameter itu ada ukurannya, ada metriknya. Nah, ya, hati-hati kan di sini ada hati-hati ya. Metrik dan non metrik. Makanya ada statistika parametrik dan statistika parametrik gitu ya. Hati-hati. Cuma kan ini saya belum menggolongkan ke parametrik dan non parametrik ya, tapi menggolongkan konsep parametrik dan statistik itu apa sih sebetulnya gitu ya. Nah, kalau statistik itu adalah ukuran yang diperoleh dari sampel, kalau yang atas dari sensus gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang statistika parametrik. Kalau tadi Anda sudah lihat penggolongannya gitu ya. Nah, Anda lihat di sini bahwa yang statistika parametrik yang ada metriknya, datanya itu harus interval atau rasio. Gitu ya. Yang kedua, bahwa data itu harus tersebar dengan normal. Apa itu normal? Nanti kita bahas bareng-bareng. Gitu ya, jangan sekarang. Nah, cara ujinya tadi kalau teman-teman di MIPA menghitung cara mendapatkan uji Z-nya itu dihitung. Kalau saya enggak. Anda tahu cara baca tabelnya saja untuk uji Z, udah selesai. Pak Ferry juga sama. Nggak perlu Anda tahu cara mencari nilai Z seperti apa, nggak perlu. Ya. Yang penting Anda tahu cara baca tabelnya. Tapi nanti cara baca tabelnya jangan sekarang. Gitu ya. Nah, ini ada juga di sini korelasi person atau product moment person gitu ya. Person itu dari nama orang yang menemukannya. Kodenya R atau R gitu ya. Nah, kemudian juga kita menggunakan beberapa trial dari desain satu eksperimen, seperti apanya. Cuma ini nggak akan saya bahas banyak, karena saya berpikir teman-teman KS hanya butuh skala yang sifatnya ordinal, ya ordinal dan interval lah gitu ya, tapi banyaknya ordinal sebetulnya. Itu yang akan kita pakai sebagai dasar untuk pemahaman Anda dalam melihat isu-isu sosial nantinya ya. Nah, ini lain halnya dengan non parametrik. Nah, ini yang banyak Anda pakai nanti. Cuma tadi hati-hati bahwa sekarang kita akan menggunakan data yang interval dulu atau mungkin ketiga-tiganya. Tapi setelah UTS akan berbeda lagi ya. Nah, ini sebarannya nggak perlu normal gitu ya. Apapun bagaimana data itu tersebar gitu ya. Jadi distribusi, ada yang misalnya apa sih yang dimaksud dengan distribusi normal gitu ya. Dulu zaman saya kuliah saya nanya ke senior saya, ke Pak Isartono, Pak, apa sih Pak distribusi normal? Sama nggak sih dengan sebaran normal? Sama. Jadi bagaimana tersebar, bagaimana terdistribusi itu merupakan identical concept gitu ya. Normal itu tersebar merata misalkan. Merata tuh misalkan bahwa merata tuh bahwa nilai statistika untuk KS 2020 itu cenderung misalkan memusat kepada nilai rata-rata yang nilainya 80 misalkan. Amin gitu ya. Tapi ada juga yang nilainya misalkan UTS-nya ada yang nilai 20, ada yang 25 misalkan. Tapi kebanyakan sih di 80. Nah, tidak hanya 25 dan 30 misalkan nilainya. Ada juga 1-2 orang yang nilainya 100 misalkan. 90 misalkan. Nah, kan ada 2 yang rendah, ada 2 yang tinggi. Tapi semuanya memusat di tengah-tengah gitu ya. Itu yang disebut dengan sebaran merata itu seperti itu. Ya. Nah, bicara tentang distribusi normal, sebelum kita kemana-mana gitu ya, saya akan nanyain. Ya. Jadi distribusi frekuensi itu adalah satu proses pengelompokan, ya, pengelompokan dari satu data gitu ya untuk ya kita susun, kita rapikan, karena tadi kata Fauzan bahwa ini Pak, kalau tadi kan menghimpun, mengumpul dan lain-lain segala macam ya. Nah, ada 2 juga di sini, ada frekuensi kualitatif dan frekuensi datanya yang kuantitatif.
Tentunya tujuannya tadi biar mudah dipahami. Contohnya seperti ini. Fauzan mau nunjuk siapa? Silahkan. Saya mau nanya. Aduh, siapa ya Pak? Kalau kamu ya ini random aja ya Pak. Saya nggak ada apa-apa. Nomor 20 Pak. Bukan Pak Fauzan dulu. Panji tadi Panji mau nunjuk siapa? Lupa gue. Panji. Lupa. Panji menunjuk siapa Panji? NPM 40 Pak. Ada 40 siapa? 40 siapa? Jara siapa NPM 40 Jara? 40 tidak ada, Pak. Oke, Panji nunjuk siapa lagi? NPM berapa ya? NPM 25 aja, Pak. NPM 25 ada yang jiggle? Ada Bapak, saya Bapak. Kameranya nggak kelihatan. Udah kebuka belum, Pak? Oke, Kamila Umi. Asik. Saya pengen tahu, Kamila Umi, ini distribusi frekuensi kualitatif atau kuantitatif? Ini apa ya, Pak? 1. Kuantitatif mungkin, Pak. 2, nggak bisa. Kualitatif. 2,5. Cara, tulis. Kamila Umi, kena. Kamu, udah. Ini judulnya ada. Lihat judulnya apa? Lihat di sini. Judulnya apa ini? Maaf, Bapak, ke slide. Judulnya apa ini judulnya? Oh iya, kualitatif, Bapak. Astagfirullah. Nah, itu makanya fokus ya. Iya, Bapak, maaf, Bapak. Bapak, nanti kalau ada pertanyaan, kamu bisa jawab, saya tambahin lagi. Jara, catat dulu ya. Kamila Umi, siap-siap. Kamu nunjuk siapa nanti, bentar lagi ya. Nah, anak, lihat di sini ya. Ada data frekuensi kualitatif seperti ini, gitu ya. Kamila mau nunjuk siapa sekarang? Mau nunjuk absen 3, Pak. Absen 3 hadir nggak? Ada Bapak. Fani. Oke, Fani, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Jawab, Pagi Bapak, waalaikumsalam. Maaf tadi agak Wajib tahu mau jawab salam, jangan kayak gitu ya. Deg-degan sama Pak Ujan tong sendiri, Pak Panji jangan ngetawain, deg-degan atau si Fani karunya. Fani, dari ini ada berapa jenis kendaraan yang dijual? Ada benar Pak, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4. Kalau saya nulisnya 5 di sini. Astagfirullahaladzim, iya Pak, 5. Setengah poin, Jara. Fani. Aku ngitung itu. Ya, udah ya. 2,5 poin ya. Jara dicatat? Iya, Pak. Oke, Fani menunjuk siapa sekarang? Absen 23 deh Pak. 23 hadir nggak? Absen 23. Hadir Pak. Hadir Pak. Mana kameranya? Asik. Diva. Nggak bisa jawab, kuranginya 20 poin kalau bisa jawab ya. Jawab tuh Pak. Oke, Diva, saya pengen kamu yang paling banyak diminati oleh 25 orang ini yang mana? Satu, 2,5, 2,75. Toyota Pak. Toyota. Ya. Keren. Nah, selamat berarti tidak jadi dikurangi 20 poin ya. Alhamdulillah, kasih Pak. Diva mau nunjuk siapa sekarang, Diva? Absen 22 nih Pak. Absen 22. Absen 22 hadir? Absen 22. Siapa absen 22? Absen 22 hadir nggak? Siapa Jara absen 22 Jara? Sebentar, Pak. Saya cek absensi dulu ya, Pak. Gaby-nya. Itu tidak hadir, Pak. Siapa? Hadir. Itu tidak hadir, cuman ada teman yang ngasih tahu kalau misalnya absen 22 itu Michelle Airin, Pak. Betul nggak? Michelle tadi ada, Michelle? Bukan, saya 17. Saya cek absen dulu ya, Pak ya.
Alah, bisa aja deg-degan lah. Oh, Bapak Luna, Pak, cuman kelempar dari Zoom katanya. Ya nggak apa-apa. Kalau gitu, tadi hadir tadi. Hadir kok, Pak. Tadi saya lihat. Bilangnya dikuranginya 20 poin gitu ke Luna ya. Oke, tadi siapa? Diva nunjuk siapa? Jangan nunjuk Dean, udah ya Dean tadi. 19 ya Pak. 19, siapa 19? Fajrin. Fajrin kan tadi udah jawab. Nunjuk yang lain. 26 deh. 26, siapa 26? Oh, Bre. Bre kan? Udah belum ya? Belum ya? Belum. Bre, modusnya yang mana di sini? Modus itu nilai yang paling banyak ya Pak? Ya, yang mana modusnya di sini? Toyota dan Ford dan BMW 6. Oke, jadi ada 2 ya modusnya ya. Ada 2 di sini, namanya bimodal di sini ya. Jadi Toyota, BMW, Renault sama Ford gitu ya. Ya. Nah, gimana cara menghitung seperti tadi? Nah, Anda bayangkan kalau ngitung tadi kan sebenarnya ke Anda berapa yang paling banyak, ada berapa, Anda hitung satu-satu di kotaknya. Pusing kan? Tapi kalau sudah kayak gini kan gampang. Ini namanya proses arraying data gitu ya. Datanya cuma 25, Anda ngitung satu-satu di sini pusing gitu. Gitu ya, Gaby ya? Tapi kalau sudah kayak gini, oh iya ya modusnya ada 2. Oh iya yang paling banyak Toyota kalau kata Diva tadi. Meskipun ada 2, ada Toyota sama BMW. Ya. Artinya kalau tadi ngitung dari sini, keputusannya bisa salah. Yang paling laku yang mana? Gitu ya. Ternyata tidak hanya Toyota, bahwa Eropa juga minatnya di sini. Ya. Ini kalau saya contohnya gampang, tapi kalau UTS-nya kayaknya bikin Anda pusing biasanya ya. Jadi tolong perhatikan. Ya. Nah, gimana cara menghitungnya sekarang? Ada yang namanya frekuensi relatif. Ya, rumusnya adalah frekuensi relatif itu adalah pembagian dari frekuensi kelas dibagi dengan jumlah data. Nggak usah dicatat, ujiannya juga open book, bebas sama gitu ya, silakan. Nah, siapa tadi? Bre, menunjuk siapa? Nunjuk absen 30 deh Pak. Siapa absen 30? Absen 30 siapa? Saya Pak. Dira. Iya Pak. Dira, saya pengen tahu 0,24 tepatnya dari mana? Tadi frekuensi kelasnya dibagi dengan angkanya Pak. Banyaknya. 1. 2. Tadi Pak frekuensi kelas dibagi N Pak. Jadi dari angka berapa dibagi berapa? 1. 25 dibagi 6 ya Pak. 25 dibagi 6 lebih gede dong. Bentar Pak. Maaf. Saya tarik kulik. 2,75. 6 dibagi 25 maaf ya Pak. Oke, Dira bagus. 6 dibagi 25. 3 dibagi 25, 6 dibagi 25, gitu ya. Oke, clear ya, bisa ya. Jadi relatif itulah pembagian antara frekuensi dibagi dengan jumlah total. Gitu ya. Hati-hati jangan sampai lupa. Habis Bapak nanya kayak gitu jadi deg-degan. Gitu ya. Nggak apa-apa lah. Dira siap-siap nunjuk siapa ya, Dira? Nah, sekarang kita bicara data frekuensi yang sifatnya kuantitatif. Ini ada bedanya sedikit. Kalau tadi kan bisa dihitung langsung disusun dari data terkecil sampai ke data terbesar, gitu ya. Nah, kalau kita bicara data berkelompok dan kuantitatif, gitu ya, beda lagi caranya. You have to know about what is R, what is interval of the class, and the length of the class gitu ya. Ada 3, ada range, ada jumlah kelas, ada interval gitu ya. Hati-hati, ada 3 macam. Apa itu range? Indira menunjuk siapa? Kalau kamu nggak jawab sekarang. Oh iya Pak, 30 dikali 2, 60.
Emang anak kawas ada yang 60? Nggak ada. Ada nggak 60? Ada Pak, hadir. Oke, 60. Reiki, saya pengen tahu. Reiki, kalau range itu menurut bahasa kamu apa sih? Himpunan bilangan, Pak. Semuanya juga himpunan bilangan. Range itu apa? Bahasa Indonesianya apa? 1, 2. Di mute lagi suara. Jangkauan, Pak. Jangkauan. Rentang, bukan jangkauan. Oke, selamat Reiki. Kamu terhindar dari pengurangan ya. Siap-siap menunjuk Reiki ke yang lain. Range itu adalah pengurangan nanti dari data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi range seperti itu ya. Nah, kalau jumlah kelas tadi nanti kita akan menghitung berapa jumlah kelas yang dibutuhkan untuk kelompok data tertentu dan panjangnya berapa gitu ya. Ada nanti di interval. Nah, rumusnya kayak gini. Bahwa range itu adalah pengurangan data yang paling besar dikurangi data terkecil. Ini sebetulnya waktu Anda SMA sudah dapat gitu ya. Jumlah kelasnya ini menurut aturan dari Sturges, rumus Sturges adalah jumlah itu adalah sama dengan K itu sama dengan atau jumlah kelas sama dengan 1 plus 0,33 log X gitu ya. Nah, panjang kelasnya intervalnya itu adalah pembagian antar range dibagi dengan jumlah kelas. Oke, Reiki mau nunjuk siapa? Kalau Reiki nggak jawab, Sebentar, Pak. Oke. Absen. Balik lagi ke awal, mungkin absen 4 aja, Pak. Absen 4, ada absen 4, hadir nggak? Absen 4 siapa? Ja, siapa Ja? Jahra, siapa absen 4? Nggak ada absen 4. Hadir Pak, udah on cam tapi tadi susah on mic, maaf Pak. Oke. Gina? Ya. Nafasnya tenangin dulu atau jangan kaget, jangan deg-degan kayak gitu. Nggak bagus. Iya Pak. Oke, Gina, saya pengen tahu berapa log 100? Log 100? 1. 2 Pak. 2. Kalau anti log 100 berapa? Anti log 2 berapa? Anti log 2? Aduh Pak, 10 pangkat 2 bukan Pak? Ya berapa jadinya? 100. Tinggal dibalikin atau kamu misalnya? Iya Pak. Log sama anti log kan gitu, saya log 102, benar. Artinya kalau anti log 2 berarti 10 pangkat 2, 100. Oke, nanti kita siap-siap tunjuk siapa ya, Gin? Ya Pak. Udah tenang sekarang? Udah Pak. Ya. Nah, kita lihat sekarang sini ya. Nah, sebelum membuat satu distribusi frekuensi, gitu ya, ini harus ada proses yang namanya data array, gitu ya. Nanti kita membuat kategori atau kelas datanya. Ini dulu waktu misalkan kemarin ada siapa? Kahim teh siapa sekarang? Kahim teh? Fajrin siapa ya? Fikri, Pak. Fikri. Gitu ya. Fikri mau ditanya, Fikri tenang lah, Fikri tenang. Pada saat pemilihan Kahim misalkan gitu, kan ada proses siapa yang milih, jumlah KTM dukungannya siapa, terus, nah kayak gitu juga sama, gitu ya. Jadi ada proses interval untuk menentukan turus dan lain-lain, ya. Nah sekarang misalkan seperti ini, ada data seperti ini, ada 60 orang mahasiswa gitu ya. Nah, Anda bayangkan kalau misalkan berapa sih nilai tertinggi, kalau belum saya merahin pasti bingung. Yang paling tinggi berapa ya? Anda nyari satu-satu di tiap kotak. Karena sudah saya merahin, ketahuan yang paling rendah berapa, yang tertinggi berapa. Gitu ya. Gina, mana Gina? Iya, Pak. Menunjuk siapa, Gin? NPM terakhir aja, Pak. 62. Ada 62 nggak? Ada Bapak. Mana? Sebentar, Pak. Loading. Oke, udah ada belum, Pak? Oke.
Fauzia Hanum, saya pengen tahu berapa range dari kelompok ini? Satu. Range itu Dua. rentang atau jangkauan ya? 2,5. Aduh, itu berapa? 2,75. 88. Ah, udah, selamat. Iya, 98 kurangi 10, selesai kan range-nya. Kenapa deg-degan amat sih ditanya kayak gitu? Takut, Pak. Kan saya nggak pakai aneh-aneh. Ya, oke, Fauzia, nanti kamu siap-siap menunjuk siapa ya? Siapa? Oke, mau nunjuk siapa sekarang? Mungkin yang NPM 13, Pak. NPM 13. Siapa NPM 13? Saya Bapak. Bintang. Bintang ini ada 60 ya. Bisa hitungkan ke saya log 60 berapa? Di kalkulator, silakan. Log 60, Pak. Log 60 1,778 sekian, Pak. Ya, jadi kalau saya ingin mencari jumlah kelas, gitu ya. Berapa tuh? K sama dengan 1 plus 0,33 log N berapa? Coba dihitung. Kan rumusnya gini tadi kan ya, sorry. Apa Pak? Maaf, putus-putus. Apa mau dikurangi langsung? Oke, dikurangi langsung kalau gitu. Mau dikurangi langsung? Enggak, ini baru jelas ya, Pak. Tadi Bapak nanya jumlah kelas ya? Berapa? Jadi angkanya berapa di sini? Hitung. Iya, Pak. Berarti 1 tambah 3,3 kali 6,61 bukan, Pak? Nggak tahu saya. Ini kita lihat lagi ya. Iya. Siap. Jadi kan 1 tambah Iya, caranya berarti log 3,3 kali log N 60 tadi. Log 60. ya. Bagus Bintang ya. Siap-siap Bintang menunjuk siapa ya nanti ya. Oke, Pak. Nih, kayak gini. 6,8. Jadi tadi dari rentang tadi ketahuan nilainya 88, gitu ya misalkan. Kemudian Bintang sudah menghitungkan tadi angkanya berapa. Ketahuanlah jumlah kelasnya ada 7. Jadi ada kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga, sampai ke kelas ke-7. Cuma panjangnya ada 13. Panjang kelasnya. Apa yang dimaksud dengan panjang kelas? Ya, ini. Bintang, mau nunjuk siapa? Absen 5 udah gak, Pak? Absen 5 siapa? Absen 5. Ada Bapak. Bentar, kameranya susah on, Pak. 1. Pak Ari jahil cenanya. Siva, on. Adanya. Oke. Sifatnya udah belum, Pak Jerim? Tadi sifatnya udah belum? Belum, Pak. Siva, saya pengen tahu berapa panjang dari 10 sampai 22 dihitung pakai jari. 10, 11 hitung. Berapa? 12. Ya. Iya kan? 12 ya? Coba Fajrin hitung. 10-nya dihitung, Fajrin. Berarti 10 sama 22-nya dihitung ya, Pak? Jadi 13 kalau Nah, berarti Siva kamu salah. 2,5 poin, jarak. Ini kan udah jelas panjangnya 13, panjangnya. Kamu gimana? Oh iya ya Pak ya, gitu ya. Ya Siva ya, hati-hati ya. Jarak ditulis, jarak. Jarak ditulis nggak? kayaknya Jara lagi agak error, Pak. Cuman Oke, Fajrin ingetin nanti ke jarak ya. Oke, 10, 22, dihitung 10-nya. Gitu ya. Hati-hati. Kelasnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kan ya? Oke, sampai sini ada yang mau nanya ke saya dulu?
Atau mau saya lanjutkan? Silakan, ada yang mau nanya nggak? Saya tadi lupa nggak ngasih pertanyaan ke Anda soalnya. Nggak apa, nanya terus. Sekarang Anda boleh nanya ke saya, silakan. Silakan, ada yang mau nanya nggak? Oh, silakan Aulia. Iya, saya mau tanya dari hasil yang tadi itu kan akhirnya selalu dibuletin gitu ya, Pak. Berarti itu harus selalu untuk mempermudah atau gimana, Pak? Ya, sebetulnya kalau untuk aturan statistika ini hanya untuk mempermudah saja, Aulia, gitu ya. Tapi tapi ada juga yang tidak menggunakan itu, saya pengen akan berbeda, misalkan panjang kelasnya akan berbeda, misalkan. Seperti halnya nilai untuk IPK misalkan. Bahwa yang mempunyai nilai A itu intervalnya 80 sampai ke 100. Yang nilai B cuma 10, 68 sampai ke 79. Nilai C skornya 56 sampai 67. Gitu ya. Cuma kita buat kesepakatan sekarang. Kalau untuk mata kuliah ini kita akan tetap menggunakan aturan Sturges. Jadi skalanya, intervalnya harus sesuai dengan hitungan. Kan belajar dulu kita mau lihat, gitu ya. Jadi sebetulnya tidak baku, ya cuma tadi bahwa ini hanya untuk mempermudah saja bagi seseorang untuk membuat satu distribusi frekuensi. Gitu ya, Aulia. Jelas kah? Terima kasih, Pak. Jelas, Pak. Ada lagi, silakan. Saya mau tanya, Pak. Raise hand dulu dong biar kelihatan. Udah. Mana? Cam on-nya mana? Udah Om, udah. Udah. Silakan, Dira. Pak, saya mau tanya, tadi kan kalau kata Aulia itu kan dibuatkan biar dimudahkan gitu kan, Pak. Terus kalau misalkan dulu kita sekolah kan, kalau di bawah 5 tuh dibuatkan ke bawah. Terus kalau misalkan di atas 5 kan dibuatkan ke atas. Apakah di sini juga berlaku kayak gitu, Pak? Ya, seperti itu. Bagus, Dira. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ada lagi, silakan. Silakan, ada lagi. Ini co-host menghilang, jadi aku harus admit jadinya. Ada lagi, silakan. Raka, silakan Raka. Raka mau nanya apa, Raka? Baik, Kak. Mana? Nah, gitu Raka. Kaset ketinggali, jadi cam on. Gini Pak, masih berhubungan soal yang jumlah hasilnya juga. Tadi Bapak sempat menyebutkan di bagian penggolongan data statistik, ada data tunggal dan data kelompok. Nah, tadi itu kan contoh dari Bapak tuh tentang mahasiswa ya Pak ya? Ya. Dikelompokkan agar lebih mudah tadi, contohnya dalam rentang kayak 80 sampai 84 dan lainnya. Tapi kalau misalnya tadi ngomongin jumlah mahasiswa, kan itu data yang pasti gitu Pak. Apakah emang ada ketentuannya bisa menggunakan kapan menggunakan rentang seperti itu atau bagaimana ya Pak ya? Jadi gini, ada dua terkait dengan yang Raka tanya ke saya barusan. Yang pertama adalah jumlah mahasiswa, gitu ya. Katakanlah jumlah mahasiswa gitu ya. Mahasiswa KS 2020 ada 60 misalkan. Kan jumlah mahasiswanya udah pasti kata Raka tadi gitu ya. Nah dari 60 ini misalkan, kan masing-masing punya nilai, Raka punya nilai, Aulia punya nilai, Fajrin punya nilai, kan gitu ya. Nah, yang kita kelompokkan itu adalah misalkan jumlah mahasiswa yang punya nilai 80 siapa aja sih dikelompokkan. Jadi ada dua, Raka. Jadi kapan kita menentukan kelas interval? Kita beranjak kepada nih N-nya. Jumlahnya berapa sih? 60 kan? Apakah hanya N saja? Enggak juga, gitu ya. Ada juga nilai-nilai dari masing-masing mahasiswa. Jadi ada dua yang harus Kakak pahami. Yang pertama jumlah N-nya, yang kedua nilai-nilainya. Biar bisa ketahuan kelompoknya. Gitu, Kakak. Ya, clear Kakak ya? Clear Pak, berarti beda ya Pak ya, ada dua ya? Ada dua. Nah sekarang kan gini kan, kalau ini kan kita bicara misalkan kita akan mengelompokkan ke 7 kelompok nilai mahasiswa. Ya. Jadi kalau ini berarti kan berdasarkan jumlah N-nya di sini gitu ya, 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kalau 10 sampai 22, 23 sampai ke 35, 36 sampai 8 dan seterusnya, ini menunjukkan
nilainya. Yang 80 ada di mana? Gitu, Raka. Jadi ada dua. Ada N-nya, ada nilainya. Gitu ya, Raka ya. Kayak gini deh contohnya. Ya, Pak. Kayak gini contohnya. Ini kan bicara tentang nilainya nih. Berapa tadi yang jumlah pasti kata Raka mahasiswanya? Oh, ada 3 orang. Berapa yang nilainya antara 62 sampai 74? Ada 14 orang. Jadi nilainya ada di sini, jumlahnya ada di sini. Jumlah kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu, Raka. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Atau boleh saya lanjutkan dulu? Saya lanjutkan dulu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini frekuensi. Ini saya kurang satu kolom di sini. Jadi kalau Anda buat di sini ada satu kolom yang hilang. Jumlah F-nya ada, itu berapa? 60 ya? Ada 60 ya? Nah, jumlahnya 60 ada di bawah di sini ya. Nah, ini tadi siapa? Fajrin Bintang siapa? Yang terakhir itu siapa? Yang saya tanya itu siapa? Bintang? Atau Siva, Pak. Siva mau nunjuk siapa, Siva? Absen 17. Ada nggak? Siapa absen 17? Saya, Pak. Halo, Michelle. Michelle Maybell. Beetle. Oke, Michelle. Saya pengen tahu, Michelle ya, apa namanya. Saya pengen tahu, angka 7 ini dapatnya dari mana, Michelle? Dari yang frekuensi dibagi dari jumlahnya, Pak. Yang 7 ini? Iya, 4 dibagi 1 dibagi 13. 2,5. Oh, sebentar, Pak. Dari 3 tambah 4 dari yang frekuensinya itu, Pak. Itu namanya juga kumulatif dijumlahkan. Oke, selamat Michelle ya. Nah, siap-siap nunjuk siapa kamu nanti ya. Jadi ini 3 tambah 0, 0. Karena nggak ada nilai yang di bawah 10. Nah, dikumulatifkan. 7-nya dapat dari 3 plus 4. Jadi nilai yang di bawah 35 itu ada 7 orang. Gitu ya. Yang 12 juga sama. Yang 12 itu adalah didapat dari menunjukkan bahwa nilai yang di bawah 48 ada 12 orang. Didapat dari 5 plus 7. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai situ bisa dipahami? Bisa ya? Aulia bisa ya? Oke. Apa ini? Ada LCL, ada UCL gitu, ada lower class limit, upper class limit. Ya. Jadi batas kelas bawah sama batas kelas atas. Ada lower class limit, ada upper class limit, ya. Batas kelas yang pertama adalah 10. Batas atas kelas yang pertama adalah 22. Batas bawah kelas yang kedua 23. Batas kelas atas yang terakhir adalah 100. Masih bingung nggak? Silahkan dilihat dulu. Bisa dipahami? Michelle bisa? Ya, Fajri? bisa, Pak. Fajri? Oke, saya lanjut ya. Nah, ada LCL, ada UCL, ada juga LCB sama UCB. Kalau ini batas kelas bawah, ini batas kelas atas, yang ini tepi kelas bawah, tepi kelas atas.
lower class boundaries, upper class boundaries. Ya. Nah, Pak, kenapa ada 9,5? Ini nanti tujuannya kalau Anda membuat diagram batang. Kan Anda lihat nih, batas kelas atas yang pertama itu berdempet nanti garisnya dengan batas, dengan tepi kelas bawah yang kedua. Ya nggak? Berdempet kan? Dalam Anda membayangkan diagram batang dulu deh waktu SMA gitu. Ya gitu ya Debbie ya? Kebayang nggak Debbie? Berdempet ya? Atau mau dibayangin dulu? Atau mau nanya dulu? Silakan. Jadi batas atas kelas yang pertama, yang 22,5, bukan batas, tepi kelas atas, itu berdempet dengan tepi kelas bawah, kelas yang kedua. Ya, saya lanjut. Ini. Tadi siapa saya? Nanya siapa tadi? Misal ya? Misal nunjuk Iya, siapa? Nomor 49 udah belum ya? 49 siapa? Siapa jarak 49? Saras. Iya, saya Bapak. Oh, Saras. Selamat pagi, Saras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. 16 dapat dari mana? Berapa? Angka 16 dapat dari mana? 16. 16 itu didapat dari LCL ditambah UCL dibagi 2, Pak. Bagus. Ya. 10 sama 22 bagi 2, 16. Ini nilai tengah dari setiap kelasnya. Gitu ya. Ini yang akan nanti kita kalikan dengan frekuensinya. Gitu ya. Ini akan kita kalikan dengan frekuensinya seperti ini jadinya. Jadi FI gitu ya. 16 dikalikan dengan ini. Dapat angka 48. Terus 16 adalah perkalian antara 29 kali 4. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke ya. Saras, kamu mau nunjuk siapa? Nunjuk absen NPM 23 udah apa belum? NPM 23, siapa? Tanggung jawab. Saya udah, Pak. Diva udah. Absen 11 deh, Pak. 11 siapa? Udah tadi kalau nggak salah 11. 11 siapa? Saya, Pak. Dita belum ya? Udah tadi ya? Udah, Bapak. Udah. Sarah tunjuk siapa? 15 ya, Pak. 15. Siapa 15? Saya, Pak Arifah. Arifah. Assalamualaikum, Arifah. Waalaikumsalam, Pak. Asik. Oke, Arifah. Bisa hitungin rata-ratanya berapa dari sini? Sebentar, Pak. Sok, pakai kalkulator. Berapa? $65,8 bukan, Pak? 65,8. Dari mana? Dapatnya dari mana? Maaf ya kalau salah, tadi saya coba hitungnya dari hasil FICM dibagi 60, Pak. Ya. Yang 3950 dibagi 60. Ya, benar. Oke, selamat. Nanti siap-siap menunjuk siapa ya, kamu Arifah ya? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi, X bar rata-rata itu adalah pembagian dari sigma F dikalikan dengan CM-nya. Atau kalau data tunggal itu, F dikalikan X, Fx dibagi dengan N-nya, jumlahnya ada di sini. Gitu ya. Nah, itu. Nanti untuk hitungannya ada tugas yang harus Anda buat ya. Saya pengen menjelaskan terkait dengan penjumlahan yang tadi untuk penjelasan terkait dengan lower class boundaries, upper class boundaries, kemudian lower class limit, ini ya. Nah, salah satu bentuk sajian data yang biasa dipakai
gitu ya. Kalau di dalam Google Classroom minggu depan kita akan menggunakan misalkan diagram batang dengan pie diagram misalkan, kalau ada kuis misalkan. Mudah-mudahan nggak ada kuis ya, mudah-mudahan. Tapi kalau mudah-mudahan biasanya ada gitu ya. Apa namanya ini? Disajikan dalam bentuk grafik dan tujuan ya. Ada histogram, ada frekuensi poligon, sama frekuensi kurvanya seperti apa. Ya, kalau kita bicara histogram, nah kita bicara diagram batang. Nah, yang saya bilang tadi bahwa ini yang 22,5 atau seperti apa berdempet kelasnya itu ini di garis ini berdempet di kelas ini di dalam satu garis, gitu ya. Ini kan nilai-nilai tengah dari kelasnya. Yang ini berarti 22,5 dan 22,5. Yang satu dari batas atas kelas, yang satu dari batas ya sorry. Kalau yang ini berarti batas atas kelas yang pertama. Kalau dilihat dari 29, yang 22,5 tadi merupakan batas bawah kelas, tepi kelas bawah, tepi kelas bawah yang kedua, gitu ya. Oke, sampai situ bisa dipahami? Arifah bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke ya. Nah, kalau kita bicara poligon, ada smoothing garisnya seperti ini. Ya, kenapa tadi kita mencari nilai tengah kelasnya? Lihat dari setiap kelas ini disampaikan ke sini. Pak, boleh nggak Pak saya menggunakan langsung pakai garis lurus gini, jepret, jepret, jepret? Boleh, silahkan. Pakai penggaris boleh, silahkan gitu ya. Nah, ini namanya poligon ya. Nah, kenapa sih kita menggunakan grafik dan untuk sebagai sajian data? Kalau ngelihat data kayak gini kan pusing ya kalian juga ya, sampai ngitung juga segala macam. Tapi kalau kayak gini ketahuan, oh nilainya ternyata banyak yang di angka 81 misalkan. Kan lebih gampang ngelihat. Gitu ya. Nah, bentuknya miringnya miring kiri, miring kanan, atau seperti apa? Yang tadi saya bilang tadi terkait dengan distribusi. Gitu ya. Nah, ini ternyata bahwa dari 60 mahasiswa KS ini, nilai itu lebih cenderung memusat ke nilai yang ada di angka 81 di kelas ke-7. Banyak yang lulus. Gitu ya. Ada juga yang nilainya tadi di bawah ini. Tapi semuanya rata-rata ada di sini. Jumlahnya berapa sih mahasiswa yang nilainya bagus? Yang katanya tadi ada di sini. Oh, ternyata ada 20 orang. Oh, pantesan. Ininya ada 20 di sininya. Yang kedua tertingginya ada di sini. Ya. Ini salah satu alasan kenapa juga kita menggunakan grafik gitu ya. Kan lebih enak ya bacanya dibandingkan dengan baca tabel tadi, pusing kalau baca tabel gitu ya. Tapi kalau sudah jadi grafiknya akan lebih bagus. Oke, sampai situ ada yang mau, nah saya lanjut dulu ke sini. Saya akan lanjutkan ke sini. Kamu nanya sampai situ ke saya, silakan. Bisa saya lanjutkan? Bisa saya lanjutkan nggak? Bisa, Pak. Oke ya, saya lanjutkan ya, biar juga ini jawab atau udah mau ditanya. Jara udah masuk lagi belum Jara ya? Sudah, Bapak. Maaf tadi kelempar, Pak. Masih kaos nggak kamu? Masih kaos nggak? Udah enggak, Pak. Yang apa-apa. Saya send yang anak nanti aja lah. Saya dulu ke sini ya. Central tendency atau ukuran gejala pusat. Kalau bahasa apa ya? Bahasa apa ya? Bahasa Indonesianya ukuran gejala yang memusat. Central tendency measurement. Ya. Ada
konsep yang harus Anda pahami terkait dengan ukuran gejala pusat. Yang pertama itu rata-rata, rata-rata tertimbang, median, dan modus. Kalau di SMA Anda tahu rumusnya rata-rata X bar sama dengan sigma X dibagi N, selesai. Kalau weighted, X bar sama dengan Fx, F dikalikan dengan W dibagi dengan W-nya misal. Gitu ya. Atau median, N per 2 misalkan. Kalau yang genap, kalau yang ganjil. Kalau yang genap misalkan N plus 1 bagi 2 misal. Kayak gitu ya. Modus nilai yang paling sering muncul. Cuma kalau sekarang kan bukan zamannya lagi Anda. Rata-rata rumusnya gitu. Yang sekarang harus Anda pahami adalah kenapa Anda harus tahu menghitung rata-rata. Kenapa Anda harus tahu menghitung weighted mean. Kenapa Anda harus hitung median. Bukan cara menghitungnya gitu ya. Tapi ada alasan kenapa Anda harus tahu ini gitu. Kalau SMA kan ngitung. Kalau kata Dira tadi waktu zaman sekolah gini misalkan. Ya, tahu rumusnya, selesai. Ujiannya close book, bikin contekan biasanya gitu ya, segala macam. Sama saya juga gitu waktu zaman muda kayak gitu. Nah, tapi sekarang kalau di pendidikan tinggi buka rumusnya kan nggak jadi masalah, bisa ketahuan. Saya tadi nggak ngasih rumus juga tadi, Aritma bisa ngitung. Dapat Pak 3950 dibagi 60 dapat sekian, udah selesai. Cuma yang jadi masalah sekarang adalah bukan cara menghitung, tapi mengapa Anda harus tahu ini gitu. Ya, ngapain juga? Udah mahasiswa, udah jadi calon sarjana, tapi harus tahu rumus gitu. Rumus mah biarin aja, banyak alat bantu, ada SPSS, ada kalkulator, ada ETIUS, ada Stata, ada R statistik misalkan. Ada Microsta misalkan ya, macam-macam. Nah, tadi bahwa yang kita ketahui adalah kata-kata ya. Apa sih central tendency gitu ya? Kita pengen lihat di sini ya. Kita lihat score that best capture the entire group of score. Jadi central tendency adalah nilai-nilai yang terlihat dari di mana dia memusatnya gitu. Kalau di sini memusatnya ada di angka 5. Di sini memusatnya di angka 8. Gitu ya. Nah, gimana kalau tidak memusat? Gimana caranya ya? Misalkan. Berarti kita akan melihat oh ternyata ada banyak nih. Ada yang modusnya ada 2 seperti di sini. Modusnya ada di angka 8, ada di angka 2. Oh, kalau ini berarti miringnya ke kiri atau ke kanan gitu. Nanti Anda lihat ya. Kalau ini yang disebut dengan distribusi normal merata gitu nilainya seperti itu. Ya. Nah, alasannya kenapa sih kita harus menghitung rata-rata seperti ini gitu ya. Kan rumusnya mah gampang kayak gini doang. Untuk data tunggal. Gitu ya. Nah, ini tambahan beberapa hal yang perlu Anda pahami bahwa kalau dari American Sociology Association itu untuk dari atau APA style gitu ya. N besar itu total sampel atau kalau N kecil itu bagian dari sampel misalnya ya. Jadi N besar itu katakanlah populasi, N kecil itu sampel gitu aja lah bagian Anda mah ya. Nah, untuk rumus Anda SMA mungkin dapatnya X bar, tapi ada juga yang nulis M min gitu ya. Kalau median ME gitu. Kalau modus MO misal gitu ya. Nah, kalau untuk rata-rata populasi lambangnya mu. Kalau untuk dari statistik dari sampel lambangnya X bar. Ini mah silakan aja lah. Gitu ya. Ini kan rumusnya gampang ya. Jumlah skor sigma X add scores sigma X nih dibagi dengan N-nya. Gitu ya. Selesai. Nih kalau kayak gini berapa rata-ratanya? Siapa Arifah nunjuk siapa? Saya sambil sarapan ya, Anda boleh sambil sarapan juga silakan ya. Sorry ya, tapi Anda mah cam on harus. Arifah mau nunjuk siapa?
Pak, karena baterai saya 24 lagi, pilih nomor NPM 24, Pak. Ah, 24, siapa 24? ICT, Bapak. ICT, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. Hitung ini berapa? Ya, Pak, sebentar. 1, 2, Pak tenang, Pak. Berapa? 5, Bapak. Berapa? 5. Itu ya, hitungnya ya. Oke, Ai. Siap-siap ya, tunjuk siapa ya. Iya, Bapak. Nih, tapi Anda jangan senang dulu. Soal saya mah gampang. Dicontoh. Di UTS, ininya mungkin bukan 7, tapi 70 gitu. Ada nolnya di bawah nanti di sini ya, datanya ya. Sore, gitu ya. Nah, data tertimbang. Ini rumusnya yang weighted mean seperti ini. Saya belum menjelaskan kenapa harus menggunakan mean, median, modus ya. Tapi caranya dulu mengingatkan lagi. Berapa ini? Siapa? Ai mau menunjuk siapa? Boleh Bapak NPM 20, Fikri. 20? Siapa 20? Hadir, Pak. Hadir. Ayo Kahim, ngitung berapa ini? Sebentar, Pak. 3 tambah 9, 6, 1, Pak. Satu timah. Oh iya Pak. Sebentar Pak. Udah, Kahim saya kurangi 2,5 poin. Salah Pak, kirain yang langsung dimasukin gitu Pak. Ternyata di rata-rataan dulu atasnya. Ya di dia itu konsep. Aduh, saya buru-buru Pak. Kahim Ya, Pak, maaf Pak. Bisa ngitungnya kayak gini untuk weighted mean? Ya Pak. Ya Pak, paham Pak. Oke ya, saya lanjut ya. Hitung sekarang. Fikri, nunjuk siapa Fikri? Fikri menunjuk siapa? Bentar Pak. 53. 53 siapa? Saya Pak. Novaldi. Novaldi, ketemu lagi ya kemarin di multikultur, sekarang di saya di sini ya. Kamu dapat nilai banyak. Hitung, Novaldi berapa? Boleh lihat rumusnya lagi nggak Pak? Nih, rumusnya nih. Oke, Bapak punten mau lihat angkanya. Berapa? Bentar Pak. 3,25 kali 3,7. Berapa, Noval? 135,75. Sama-sama. Tiga 3,77 bukan Pak? Nggak apa-apa. Tapi kan tahu caranya. Salah masukin Pak. Ya, kamu salah. Nggak apa-apa, nggak akan dikurangi, nggak. Udah bisa ngitung kok deket angkanya. Thank you, Nova. Baik Bapak. Nova siap-siap ya, nunjuk siapa ya?
Oke ya. Nah, sekarang kita median. Kalau median kan, kalau bilangannya ganjil, gampang. Disusun, di array, dari terkecil, terbesar, oh nilai tengahnya. Jebret, udah ketahuan. Gitu ya. Gitu ya, Aulia ya. Nggak susah kan kalau kayak gini? Nah, kalau ganjil gimana? Kalau genap gimana kalau even? Nah, gitu. Artinya kita tinggal membagi 2. Nilai tengah yang 35 bagi 2. Berapa angkanya? Udah. Ini masih gampang datanya. Ya. Nah, sekarang modus. Nilai yang paling sering muncul katanya. Biasanya digunakan untuk skala-skala yang nominal biasanya ya. Ini modusnya berapa? Nggak akan nanya saya. Jangan dulu. Nanti Novaldi. Gampang ini soalnya. Modusnya berapa ini? 5. 5. Kalau yang bawah berapa? Jin? 7 dan 5. 7 dan 5. Oke ya, jadi bimodal. Ada 2 modus yang ya. Nah, bimodal ada 2 modus ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini gambarnya kalau ke grafik seperti ini. Ini yang dimaksud dengan unimodal, distribusi frekuensinya yang terdistribusi secara merata, secara normal. Ada di yang pertama. Sekali lagi, saya belum berikan alasan kenapa harus tahu min, median, modus. Sebentar lagi saya kasih tahu ya. Sorry ya, saya sambil makan nih. Saya on cam lagi ya. Nah, ini kalau misalkan kita bicara tentang ketiga ukuran tadi. Saya akan kasih pertanyaan, nilainya 5 poin, yang bisa jawab di chat, gitu ya, dapat 5 poin dari saya. Kan nggak lucu saya ngurangi terus ke kalian gitu ya, terus nanti juga poin ke kalian. Pertanyaannya adalah, tapi raise dulu ya, apakah mungkin nilai median ada di sebelah kiri modus, di sebelah kiri rata-rata? Atau sebaliknya, apakah mungkin nilai median ada di sebelah kanan dan di sebelah kanan modus? Raise hand, jawab. Siapa tadi? Nadira. Bismillah. Nah, jawabannya Bismillah hungkul, Gary. Ino chat teh kumaha ngajawabna? Pak Jilin tolong kasih tahu ya. Gary. Nah, jawabannya Bismillah, ayo. Naon jawabannya? Silakan. Mungkin nggak? Kalau nggak ada yang mau, kalau nggak saya jawab sendiri. Pak, boleh diulang pertanyaannya nggak, Pak? Nih, saya ulang ya. Apakah mungkin nilai median itu ada di sebelah kiri modus dan rata-ratanya, atau sebaliknya, nilai median di sebelah kanan rata-rata dan modusnya? Mungkin nggak? Raise hand. Luna tadi, Luna, siapa lagi? Sok, jawab dulu Luna di chat nanti ya. Luna tadi kurangnya 20 soalnya. Kamu tadi nggak jawab. Bapak maaf, tadi saya kelempar sinyalnya jelek, terus harus restart wifi. Oke, Faiza Luna sama Ivali yang mau jawab. Faiza dulu. Di chat dulu deh jawabnya. Ivali juga di chat dulu. Nanti voice-nya sekarang. Sok, setelah dulu di chat.
Tivali, silakan ditulis juga. Luna, udah dijawab? Ada lagi? Nggak ada lagi ya? Nggak jadi dapat 5 poin semuanya salah jawabannya. Nggak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin Pak? Kan gitu ya pertanyaannya ya Luna ya? Tivali atau Gebi ya gitu ya? Kenapa? Median tuh artinya apa sih Luna? Median nilai tengah. Di tengah. Mungkin nggak di sebelah kiri, di sebelah kanan? Pasti selalu ada di Tengah. Jadi nggak mungkin ya? Oke, nggak apa-apa. Udah berani jawab. Gitu ya. Teman-teman, hati-hati jebakan Batman. Tadi makanya nilainya saya kasih nilai 5 poin. Lihat, ada nggak di sini yang mediannya di sebelah kiri, sebelah kanan? Kan nggak ada di sini juga. Semuanya selalu di tengah. Iya atau iya? Ya kan? Nah, ada yang sebelah kiri, sebelah kanan. Misalkan ini modus di tengah, mediannya di kiri, nggak mungkin. Pasti di tengah. Yang di sebelah kiri kanan itu kalau nggak modus, ya rata-rata gitu. Ya, hati-hati. Jadi kalau saya dengan mudah akan meriksa soal Anda, misalkan Anda suruh buat soal, dada berikut coba cari median modus. Kalau hitungannya mediannya ada lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, lebih kecil dibandingkan dengan berarti Anda salah ngitung. Gampang meriksanya. Ada nggak lihat coba di sini sama kalian? Oh, Gaby mau nanya? Boleh, Ya, silakan. Pak. Maaf Pak, saya bukan yang nggak setuju sih Pak, cuma karena tadi saya coba hitung juga gitu, kalau misalnya bisa nggak kalau misalnya median itu lebih rendah daripada median sama modusnya. Kalau misalkan di sini kondisinya modusnya itu atau dua angka di setelah median itu gede-gede dibanding yang dua di belakangnya. Saya tadi ambil contohnya 1, 2, 3, 7, 7 gitu. Terus saya dapatnya itu mediannya 3, nilai tengahnya 3, mediannya 4, terus modusnya 7. Kalau gitu gimana? Maaf kalau saya kurang ngerti Pak. Nah, itu kenapa Anda harus ngitung 3 ukuran gejala pusat. Salah satu alasannya gitu. Artinya kalau menggunakan min sama median itu nggak tepat. Jadi menggunakan nilai modus misalnya. Salah satu alasan kenapa Anda harus tahu 3 hitungan tadi. Kita lihat contohnya nanti ya. Ada contoh kenapa Anda tiba-tiba misalkan atau teman-teman mahasiswa, oh ya kenapa ya saya kalau menggunakan rata-rata nggak pas nih, nilainya nggak benar. Oh kalau saya menggunakan median nggak benar nih, yang paling tepat menggunakan modus. Gitu ya. Nanti Gaby terjawab kok, tenang aja. Gitu ya. Makasih ya Pak. Ya, ini ya. Jadi ini lihat. Median itu selalu ada di tengah. Apapun kejadiannya harus selalu ada di tengah. Mau menceng ke kiri, mau menceng kanan gitu ya. Selalu ada di tengah. Ya. Contohnya gini. Kalau saya pengen tahu berapa sih N-nya di sini, gitu ya. Kemudian berapa sih rata-ratanya, berapa mediannya, berapa yang mana modusnya, yang Gaby tanya barusan ya. Nah, kalau kita bicara tentang N-nya, tentunya ada 10. Dari mana N-nya 10? Penjumlahan 1 plus 2 plus 4 plus 2 plus 1. Sigma X-nya berapa? Perkalian antara 5 kali 1, 4 kali 2, 3 kali 4 gitu ya. Nah, jumlahnya ada 30. 5 plus 8 plus 12 plus 4 plus 1, 30 jumlah. Berapa rata-ratanya? Tinggal 30 dibagi 10. Kan gitu ya. Fx, F dikalikan dengan skor. Iya atau iya? Iya kan? Ya. Berapa nilai mediannya? Kalau datanya 30, gampang. Yang nilainya 1,
ada yang nilainya 5 ada 1 gitu ya. Kemudian ada 1 di sini di bawah. Yang nilainya 2 ada 2 gitu kan ya. Yang nilainya 3 ada 4. 3, 4, ada 4 nih, ada 4. 1, 2, 3, 4. Modusnya 4 ya, Gaby ya. Ya. Kemudian nilai 4-nya ada 2. Ada 2 di sini. Yang nilainya skornya 5 ada 1 orang. Ada di sini. Nah, mediannya dia 3. Kan gini. Nah, modusnya yang mana? Artinya di sini. Min, median, modus ada dalam satu garis. Gampang kan kalau gini ngitungnya? Berarti ketiga ukuran ini membuat peneliti atau Anda yang menghitung tidak membuat kesalahan. Karena semuanya berdempet. Datanya sederhana. Memusat semuanya. Ada di... Oke, Gaby? Ya. Nah, sekarang lain halnya kalau kita menggunakan yang lain-lain. Ya, meskipun untuk rata-rata ini biasanya digunakan untuk menghitung data yang sifatnya interval atau rasio gitu ya. Kalau tadi kan Gaby tadi modusnya ada 2. Nah, kalau misalkan ada 2 tadi, nggak boleh kita menggunakan min. Rata-rata hanya digunakan untuk menghitung yang datanya mempunyai satu modus dan berdistribusi normal. Lain halnya kalau misalkan Anda punya 2 tadi kan gitu ya. Gitu ya, jadi harus juga di Oke, saya lanjut lagi ya. Tuh ya. Nah, sekarang kalau misalkan gini. Nah, Anda bayangkan, skornya 55. Misalkan, kan tadi mah cuma 5 aja gitu ya. Nah, skornya 55. Ilustrasinya seperti ini. N-nya sama nggak tadi dengan jumlah yang tadi? N-nya sama 10 kan ya? Gitu ya, Gaby ya? Sigma X-nya berapa? Kalau tadi kan cuma 30. Ya nggak? Karena ini kan 5 kan? 5 plus 8, 12, 4 tambah 1 kan 30. Nah, sekarang berapa sigma X-nya? 80. Nah, tadi kan cuma 30 kan? Karena ini angkanya 5 di sini. Berapa rata-ratanya? Rata-ratanya 8. Betul nggak rata-ratanya 8? Tepat nggak kita menggunakan rata-rata 8? Padahal, ini lihat. Data ini coba ditunjukin. Ada nggak nilai yang di atas 8? Nilainya hanya 1, 2, 3, dan 4. Berarti kita nggak tepat nih menggunakan yang namanya rata-rata. Karena tadi ada data yang menyimpang di sini. Yang hanya 1, 2, 3, 4, tiba-tiba gede aja 55 sendirian. Berarti saya nggak boleh menggunakan rata-rata yang ini. Gitu ya. Gimana halnya kalau dengan median? Mediannya 3. Oh, berarti benar. Meskipun hanya ada 5 data dan skornya aneh, gitu ya. Tapi mediannya kan ketahuan. Sama dengan yang awal. 3. Gitu ya. Gitu, Gaby. Jadi yang paling tepat, saya di sini menggunakan, nggak boleh saya menggunakan data kalau misalkan skor atau nilai dari satu kelompok responden, kelompok jawaban, itu berbeda. Ya kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5 kan masih kena wajar. Ini kan dari 1, 3, 4 langsung nembak ke 5, 5. Rata-ratanya 3. Tadi. Di sini kalau menghitung di sini kan nggak ada di sini. Ada nggak di sini? Kan nggak ada ya, yang rata-rata 8 ya. Nah, itu alasan kenapa Anda harus belajar ukuran jarak pisah. Gitu ya. Terjawab ya, Gaby ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Modusnya 3. Artinya gini.
penggunaan median akan lebih tepat gitu ya jika tadi ada nilai ekstrim yang terjadi. Jadi nggak perlu pakai rata-rata, pakai nilai median aja. Oke, sampai situ ada yang mau nanya atau mau ditanya atau mau saya lanjutkan? Jadi kalau ngitung rata-rata mah kan gampang. Tapi cari alasannya kenapa Anda harus menggunakan median kalau untuk datanya seperti ini gitu. Ekstrim kan nggak boleh. Nggak tepat gitu nanti pengambilan keputusannya. Yang tadinya rata-ratanya cuma 3, ini tiba-tiba jadi 8. Mana rata-ratanya 8 di sini? Kan nggak ada juga di sini gitu. Ya. Clear ya? Oke. Nah sekarang gimana dengan modus? Mana sih? Ini yang modus. Ada data seperti ini ya. Inilah contohnya seperti ini ya datanya ya. Lihat. Saya buat ini kelompok atau tunggal frekuensinya. Arifah, ini kelompok atau tunggal frekuensinya? Frekuensinya tunggal ya, Pak. Oke, good, keren jawabannya. Zahra, 2,5 poin buat Arifah. Baik, Bapak tadi sudah terus ditambah atau bagaimana, Pak? Ditambah. Baik, Bapak. Ya. Nah, median di sini. Anda ketahuan di sini rata-ratanya 12,9 dari data tadi ini, dari data ini gitu ya. N-nya ada 21. Berarti medianya ada di data yang ke-11 gitu ya. Gitu ya, Kebi ya. Sama yang lainnya juga. Medianya ketahuan 13. Modusnya ada 13, 14, 15. Di sini ada 3 modus gitu ya. Apa namanya? Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa tadi distribusi ini tidak merata. Ada 2 modus, ada 3 modus kayak gini gitu ya. Jadi penggunaan yang paling tepat untuk di sini yang mana? Min, median, modus. Kalau ada 2 seperti tadi yang hitungannya apa, yang hitungannya Gaby hitung gitu ya. Nah, artinya gini, yang paling banyak yang mana? Ada 13, 14, 15. Artinya nanti kita menggunakan salah satu dari modus ini. Jangan pakai min, jangan pakai median. Gitu. Ya. Oke. Jelas ya? Habis ternyata. Saya stop dulu deh.